Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita ketemu lagi pada minggu pertama di bulan April ini. Dan ini adalah pertemuan pertama setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Sebagaimana tradisi orang Indonesia di dalam memperingati Hari Raya Idul Fitri khususnya, itu selalu dimanfaatkan untuk silaturahim dan maaf memaafkan. Sehingga ada eh, apa setiap hari raya Idul Fitri itu mesti disertai ucapan mohon maaf lahir dan batin. Nah, walaupun ya mohon maaf itu mestinya tidak harus menunggu momen Idul Fitri. Setiap kali kita melakukan kesalahan, kita menyadari itu salah, ya sesegera mungkin kita sampaikan permohonan maaf kita. Itu lebih gentle ya. Baik, saudara sekalian, eh, ini adalah pertemuan yang ketiga yang mestinya sudah bisa kita laksanakan secara daring karena ada satu dan lain hal, maka masih saya berikan secara online ya. Ini dari recording pembelajaran ini bisa kalian ikuti melalui channel YouTube saya. Nanti linknya saya bagikan. Baik, saudara sekalian, pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang falsafah dan prinsip penyuluhan dan komunikasi pertanian. Ya, baik, saudara sekalian, penyuluhan pertanian itu adalah satu proses pendidikan non formal. Jadi kegiatan penyuluhan itu merupakan pendidikan non formal bagi petani dan pelaku usaha di bidang pertanian dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan memotivasi agar petani memiliki sikap yang proaktif untuk perkembangan bidang pertanian. Nah, caranya dilakukan dengan partisipasi aktif antara penyuluh dan petani yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan dari para petani itu. Nah, sedangkan kalau komunikasinya, jadi ada penyuluhan pertanian, ada komunikasi pertanian. Nah, kalau komunikasi itu merupakan rangkaian proses penyampaian informasi, penyampaian pesan yang berupa ilmu pengetahuan dan inovasi, khususnya di bidang pertanian. Nah, oleh karenanya, proses itu melibatkan narasumber, ya, sumber informasi, kemudian pesan yang akan disampaikan,
media dalam penyampaian pesan itu, ya, untuk menyampaikan pesan itu memerlukan media, kemudian ada partisipannya, ada penerima pesannya, yaitu para petani, kelompok tani, dan kelompok-kelompok usaha di bidang pertanian. Tujuannya apa? Tujuannya membantu petani untuk lebih memahami, melakukan updating tentang pengetahuan dan teknologi pertanian. Nah, ini apa dampaknya yang diharapkan dengan adanya komunikasi pertanian itu bisa mempercepat proses adopsi teknologi dan inovasi-inovasi baru yang berkembang di dunia pertanian. Nah, jadi dengan komunikasi yang baik di bidang pertanian ini, maka perkembangan teknologi yang ada di masyarakat itu bisa cepat diadopsi oleh kalangan petani. Ini apa, agak lambat artinya prosesnya. Baik, berikutnya sebagaimana tadi disampaikan bahwa tujuan penyuluhan pertanian itu adalah agar pengetahuan dan keterampilan petani itu bisa meningkat. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan itu ada perubahan sikap dan perilaku sehingga usaha tani yang dilakukan oleh para petani itu menjadi lebih baik. Nah, dampak berikutnya produktivitasnya diharapkan meningkat, terjadi efisiensi di dalam usaha tani yang eh, para petani lakukan, yang kemudian ada kemandirian dan kesejahteraan petani yang semakin meningkat pula. Nah, ini tujuan dilakukannya penyuluhan dan komunikasi pertanian itu. Nah, ini tadi sebenarnya penyuluhan dan komunikasi pertanian itu ya dua mata eh, dua sisi mata uang ya. Dari satu mata uang dua sisi dari satu mata uang yang sama gitu ya. Jadi penyuluhan itu adalah apa eh, kegiatannya, komunikasi itu adalah sarananya. Nah, kalau melakukan komunikasi yang baik itu tujuannya ya menyampaikan pesan. Pesannya terdiri dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang ada di bidang pertanian. Kemudian tadi dari pesan itu tujuannya meningkatkan pemahaman petani terhadap pesan yang disampaikan itu. Ya. Kemudian harapannya bisa membantu petani dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya setelah eh, apa punya keputusan apa yang harus dilakukan, nah, ini penerapan teknologi itu seperti apa di lapangan. Ini tetap di dalam satu lingkup proses penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, fungsinya ada FEMI. Ini kalau mau dibikin apa jembatan keladinya, ya, fungsi penyuluhan itu FEMI, fasilitatif. Ya, artinya
penyuluhan itu adalah sarana yang memfasilitasi, yang membantu petani untuk memecahkan masalah di bidang pertaniannya. Kemudian V, edukatif, berisi tentang pendidikan non formal tadi. Nah, memberikan pendidikan, pengetahuan kepada petani tentang teknologi dan inovasi di bidang pertanian. M-nya motivatif. Nah, di dalam penyuluhan pertanian itu diharapkan terjadi motivasi-motivasi bagi para petani untuk berani apa mengambil keputusan dalam menerima inovasi-inovasi baru, tidak ragu-ragu kemudian menerapkannya, ya, dan apa proses itu semuanya dilakukan secara informatif. Pesan itu disampaikan, ya, pesan-pesannya yang terdiri dari pengetahuan dan teknologi pertanian itu informatif. Jadi ya mudah dimengerti, mudah diterima. Ini fungsi dari penyuluhan pertanian. Kemudian falsafahnya, ada petani itu jangan dijadikan objek, tetapi harus dijadikan subjek pembangunan pertanian. Ya. Jadi kalau barangkali di awal-awal perkembangan di sejarah penyuluhan pertanian itu, di awal perkembangan itu petani itu menjadi objek. Ya. Jadi seolah-olah petani ya serba ndak tahu, yang hanya apa dalam tanda petik dicekoi gitu ya, berikan informasi saja sebagai objek. Tapi di dalam perkembangannya jangan hanya sebagai objek, petani itu dimotivasi menjadi subjek. Ya, dia adalah memiliki hak untuk berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya. Sehingga penyuluh itu harus mampu melakukan identifikasi, kemudian memiliki strategi bagaimana eh, apa potensi petani yang akan diberdayakan itu seperti apa, dan strategi untuk memberdayakannya bagaimana. Nah, ini penyuluh apa bukan lagi sekedar mengajari, tapi bagaimana eh, pembelajaran itu dari, oleh, dan untuk petani. Nah, ini berarti dituntut bahwa komunikasi itu bukan searah, bukan hanya sekedar mendikte gitu ya, mendikte harus, nah, tetapi petani dilibatkan. Nah, petani terlibat, petani itu eh, disadarkan bahwa mereka sebenarnya sudah memiliki potensi pengetahuan. Nah, potensi pengetahuan yang ada itu dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang ada seperti apa. Nah, itu yang kemudian didialogkan, dan petani secara aktif mengambil eh, sikap, kira-kira sebaiknya seperti apa. Itu yang tugas penyuluh itu tadi, memfasilitasi, memotivasi, mengedukasi eh, dengan informasi-informasi yang
tadi interaktif tadi diharapkan. Jadi tidak sekedar menggurui gitu ya. Kemudian semua proses itu lagi-lagi muaranya adalah mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam falsafah penyuluhan itu bersifat demokratis. Ya, jadi petani itu dilibatkan dalam setiap proses. Jadi bahwa apa penyuluh harus mampu menyadarkan bahwa petani itu sebenarnya memiliki pengetahuan yang cukup untuk lokalnya kondisi situasi di mana mereka bekerja. Nah, kondisi situasi itu eh, disandingkan dengan pengetahuan-pengetahuan dan teknologi pertanian yang ada seperti apa? Ini didiskusikan. Kemudian eh, petani bisa aktif berpartisipasi untuk memilih kegiatan bertani yang cocok dengan teknologi yang berkembang sekarang ini seperti apa? Itu apa nilai-nilainya harus dikembangkan gitu. Jadi petani harus dilibatkan secara aktif. Nah, kemudian harus mampu memanfaatkan sesuai dengan potensi lokal yang ada, baik sumber dayanya maupun kearifan-kearifan yang ada di situ. Ya. Jadi tidak bisa dipaksakan perkembangan teknologi itu eh, tanpa memperhatikan kondisi lokalnya. Nah, misalnya pompanisasi. Ya, kalau di sana saluran irigasinya bisa ditata dengan baik tanpa harus apa menggunakan teknologi pompanisasi, nah, lebih baik memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, seperti apa pertanian subak di Bali itu irigasinya ditata dengan baik sehingga apa memanfaatkan potensi alam itu tanpa harus menggunakan teknologi baru. Nah, tapi pada kondisi-kondisi tertentu, ya kalau memang teknologi baru itu apa lebih efisien, ah, misalnya untuk urban farming. Nah, urban farming itu penerapan teknologi hidroponik akan lebih efisien dibandingkan dengan eh, apa tergantung kepada eh, hal-hal yang tradisional. Nah, itu eh, kemampuan memotret kondisi situasi yang ada menjadi sangat penting. Kemudian prinsip bahwa sepanjang belajar itu adalah sepanjang hayat. Ya, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, menuntut ilmu itu eh, dari buayan sampai ke liang lahat, ke liang kubur. Artinya sepanjang hayat itu kita harus mampu menyadarkan ya, nilai-nilai Islam itu benar-benar bahwa long life education ya ini di negeri Barat itu juga disampaikan apa itu falsafah long life education.
pendidikan sepanjang hayat. Nah, di Islam itu tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, dari buayan sampai ke liang lahat artinya juga sepanjang hayat. Nah, kemudian prinsip penyuluhan pertanian itu berdasarkan kebutuhan petani. Ya, lagi-lagi seorang penyuluh harus mampu mengidentifikasi situasi dan kondisi petani itu mereka kebutuhannya apa. Ya, pendekatannya partisipatif tadi. Kita gali kemauan petani, keinginan petani seperti apa, pengetahuannya sampai sejauh mana. Ya, kemudian kita libatkan di dalam diskusi-diskusi untuk eh, pengembangan yang baik berdasarkan pengetahuan itu mereka lebih seret, lebih berminat pada model yang seperti apa. Itu keputusannya terjadi setelah ada diskusi yang interaktif tadi. Nah, kemudian kerja kelompok itu diperhatikan, menghargai kearifan lokal. Lagi-lagi eh, apa jangan sampai mencederai kearifan lokal. Ini strategi penyuluhan yang terutama memang harus mampu membaca ya, tradisi-tradisi yang ada di situ seperti apa. Ini tidak boleh langsung eh, apa dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan kondisi tradisi setempat. Itu nanti akan kontraproduktif pasti akan kontraproduktif. Ya, kemudian yang kelima berorientasi pada perubahan perilaku. Jadi proses yang dilakukan di dalam penyuluhan dan berkomunikasi dengan petani itu bagaimana merubah sikap dan perilaku petani terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pertanian. Nah, sedangkan eh, prinsip komunikasinya itu di dalam Islam ada eh, apa banyak etika komunikasi ya. Ini nanti di akhir pertemuan ini saya tugaskan pada kalian untuk apa menjelaskan atau belajar tentang 7 etika komunikasi di dalam Islam. Nah, salah satunya ini kaulan baligho. Jadi banyak kaulan di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran itu ada 7 kaulan. Nah, kaulan ini adalah strategi komunikasi luar biasa. Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa di dalam berkomunikasi itu ada 7 etikanya agar dalam berkomunikasi, di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan pesan itu benar-benar pesannya mengena. Nah, ini prinsip komunikasinya diantaranya adalah kaulan baligho. Kaulan baligho ini gunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami. Jangan menggunakan istilah-istilah yang terlalu ilmiah. Ya, karena kita datang dari kampus gitu, kemudian istilahnya pakai istilah-istilah ilmiah. Nah, oleh karena itu ya penyuluh harus mampu belajar menyederhanakan istilah-istilah yang kita dapatkan di dunia kampus ini padanannya di dalam bahasa petani yang sederhana itu seperti apa. Nah, ini eh, apa seorang penyuluh
harus mampu tadi membaca situasi tadi. Kemudian metode komunikasinya sesuai dengan kondisi petani. Ya, tingkat pendidikan petaninya seperti apa, kebiasaannya bagaimana, bahasa yang digunakan bahasa apa. Ya, syukur-syukur bahasanya bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kalau kemudian petaninya ada petani yang di lingkungan berbahasa Madura, ya sebaiknya penyuluhnya adalah mereka yang paham bahasa Madura. Demikian juga kalau bertugas di NTT misalnya, bahasa setempat itu akan lebih mengena. Tapi minimal ya petaninya harus paham bahasa nasional. Nah, kalau kita menggunakan bahasa nasional itu akan terjadi komunikasi yang eh, apa interaktif gitu ya. Tapi tadi bahasa nasional kita jadikan bahasa apa bahasa resmi. Tapi juga upayakan kita memiliki penguasaan pada bahasa-bahasa lokal. Kalau kalian hidup di Malang misalnya, kemudian ya bahasa-bahasa lokal Malang harus berusaha juga mengenalinya. Ya, Jawa itu banyak sekali dialeknya, ya, dialek Jawa Timuran, Surabaya, Malang, Kediri, Madiun itu apa ada perbedaan-perbedaan dialek. Nah, itu juga apa kalau apa kita ada di lingkungan yang masyarakat seperti itu, kita harus mencoba belajar. Saya pernah ada di Jawa Tengah, ya perbatasan dengan Jawa Barat, daerah Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon itu bahasa Jawanya sudah bahasa Jawa yang ada ngapak-ngapaknya. Ya. Istilahnya itu ada beberapa istilah yang cukup berbeda signifikan. Nah, ini kita harus cepat untuk beradaptasi dengan itu. Nah, kemudian di dalam komunikasi itu ada umpan balik. Ya, jadi tidak hanya searah saja, tapi ada dialogis gitu ya. Kemudian menggunakan media komunikasi yang tepat. Ini kaulan baligo tadi. Ini supaya kaulannya baligo efektif, ya, berkesan. Kata-katanya sederhana tapi menimbulkan kesan, jika mudah diingat, mudah dimengerti, ya, komunikannya menjadi enjoy, menikmati, ya, maka pesannya mudah diterima. Membangun kepercayaan. Ini kalau kita tadi eh, diterima secara baik oleh masyarakat, masyarakatnya senang, komunikasinya akan menjadi lebih enak. Ya, ini insya Allah kalau kalian eh, apa banyak berinteraksi dengan berbagai macam masyarakat, nanti akan belajar bagaimana beradaptasi dengan berkomunikasi dengan komunikan atau target komunikasi yang berbagai macam. Nah, saya pernah berkomunikasi dengan komunitas Muslim Korea Selatan. Nah, ini ya tadi kalau kita bisa diterima oleh komunitas itu dengan baik, maka mereka punya kepercayaan kepada kita, diterima dengan baik, percaya, maka komunikasi akan menjadi lebih lancar. Itu eh, kaulan baligho. Ada 6 kaulan lagi. Nah, tadi mungkin di
apa pertemuan yang kedua kalau tidak salah sudah saya tugaskan. Nah, ini nanti tugas ini ya. Jadi pelajari 7 kaulan dalam Islam, termasuk diantaranya kaulan baligho. Tadi berarti ada 6 lagi. Komunikasi efektif di dalam Islam disebut kaulan baligho. Ya, kaulan baligho, kaulan apa yang komunikasi efektif, sederhana, jelas, sopan, dan membekas, berkesan. Ini kaulan baligho. Lalu kaulan-kaulan yang lain apa? Ada kaulan syadida, ada kaulan sakila, dan kaulan yang lain. Silakan dipelajari. Nah, penyuluhan pertanian merupakan pendidikan nonformal. Nah, tujuannya meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan petani, kemudian fungsinya edukatif, informatif, motivatif, dan fasilitatif. Falsafahnya menempatkan petani sebagai pelaku utama, sebagai subjek. Ya, komunikasinya efektif, ya, dengan kaulan baligho tadi. Ya, sangat menentukan keberhasilan penyuluhan. Jadi kalau komunikasinya, pilihannya jelas, tepat, mudah dimengerti, ya, kemudian menimbulkan kesan yang mendalam, nah, insya Allah kalian akan menjadi komunikator yang baik. Baik, sekian apa diskusi kita pada materi yang ketiga kali ini. Silakan dipelajari. Ini akan nanti linknya saya bagikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.